Halo semua, kalian pasti pernah bertanya-tanya, bahkan sampai penasaran, gimana sih tempat tinggal mahasiswa di Rusia, khususnya asrama? Nah, kalian beruntung karena di video ini saya mau menceritakan 5 hal menarik yang perlu kalian ketahui tentang asrama mahasiswa di Rusia. Makanya nonton terus video ini karena kalian sedang menyaksikan Rusia Punya Cerita. Nah, universitas di Rusia itu sama halnya universitas di Indonesia. Mereka juga menyediakan berbagai fasilitas untuk mahasiswanya. Salah satunya adalah fasilitas untuk tinggal, yaitu asrama. Buat mereka mahasiswa yang dari luar kota maupun mahasiswa asing seperti saya dulu, kami diberi kesempatan untuk tinggal di asrama mahasiswa. Dan asrama ini cukup murah loh, apalagi buat kalian penerima beasiswa. Bisa dibilang hampir gak bayar deh. Tapi waktu saya baru tinggal di asrama, saya menemukan beberapa hal menarik. Dan hal menarik ini menurut saya tidak pernah saya temukan sebelumnya. Yang pertama adalah bangunannya. Nah, kalian pasti sudah tahu kalau Rusia itu merupakan negara pecahan Uni Soviet. Nah, Uni Soviet sendiri itu bangkit setelah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1942 atau 43. Makanya rata-rata bangunan sudah termasuk tua. Nah, karena ini juga merupakan warisan dari Uni Soviet yang masih dipakai sama Rusia sampai sekarang. Tapi jangan khawatir, karena bangunan ini masih aman dan layak untuk ditinggali. Karena bangunan ini, bangunannya kokoh. Mereka selalu melakukan perbaikan yang rutin. Tapi di bangunan ini ada beberapa hal aneh yang saya temukan. Salah satunya ada di dindingnya. Dinding asrama atau dinding bangunan di Rusia itu tebal-tebal. Saya baru tahu waktu saya kuliah arsitektur, alasan kenapa dindingnya bisa setebal itu. Salah satunya karena cuaca ekstrim di Rusia yang bisa mencapai minus 30 bahkan minus 70 derajat Celcius di utara sana. Nah, karena cuacanya yang ekstrim di musim dingin ini, hingga kalian akan menemukan beberapa jendela yang berlapis dua. Nah, jendela berlapis dua ini biasanya yang berbahan kayu, tapi untuk beberapa bangunan yang sudah direnovasi, mereka sudah menggantinya dengan yang berbahan plastik atau aluminium dan cuma ada satu lapis. Nah, begitu juga dengan pintunya. Pintu paling luar atau pintu untuk masuk ke bangunan itu biasanya ada 2 lapis agar angin yang masuk itu nggak langsung masuk ke ruangan ketika kalian membuka pintu. Selain itu, ada beberapa tipe bangunan asrama Rusia, yaitu tipe koridor. Nah, tipe koridor ini sendiri bentuk bangunannya macam-macam. Ada yang bentuk I panjang, ada yang berbentuk L, maupun yang berbentuk U. Nah, saya pernah tinggal di asrama yang bentuknya dibentuk U dan berbentuk I. Nah, selain bentuk koridor, ada juga bentuk section ya. Jadi section ini sudah mulai modern karena bentuknya mirip apartemen. Nah, di beberapa kota, di beberapa asrama yang pernah saya kunjungi di kota teman saya, rata-rata bangunan modern sudah menggunakan tipe ini. Dan menurut saya tipe ini sangat bagus ya buat mereka yang suka privasi dan tidak terlalu butuh untuk mengobrol. Hal menarik nomor 2. Yang berikutnya ini, yang kedua ini saya mau menceritakan tentang pembatasan asrama. Asrama di Rusia ini kebanyakan itu dicampur. Nah, teman-teman. Nah, ini saya pernah tinggal di asrama saya itu asrama yang pertama ya, asrama 1 kampus saya. Jadi di kampus saya itu ada 3 asrama. Saya pernah tinggal di ketiganya. Asrama 1 itu nggak ada pembatasan, jadi laki dan perempuan itu bisa saling bertetangga.
Dan di asrama 3 pun yang bentuknya section itu, jadi satu section itu ada 4 kamar, 2 kamar diisi laki-laki, 2 kamar diisi kamar perempuan. Nah, jadi kita gabung gitu, saling sharing. Makanya harus perbanyak komunikasi biar nggak saling cekcok lah. Tapi di asrama saya yang asrama nomor 2 ini, mereka cukup tertib ya, karena mereka sudah membagi. Jadi asrama saya itu bentuknya koridor, huruf I, panjang. Nah, mereka membagi 2 bangunan. Di bangunan, misalnya di sisi kiri itu khusus laki-laki, terus di bagian sebelah sayap kanan itu untuk perempuan saja. Jadi mereka juga fasilitas toiletnya khusus untuk perempuan dan dapur juga. Jadi fasilitas toilet dan dapur, bahkan kamar mandi khusus perempuan saja. Oh iya, kamar mandi sudah pasti dipisah. Tapi katanya ya zaman Soviet dulu nggak ada pembatasan bahkan di kamar mandi pun. Nah, yang ketiga adalah fasilitas umum. Tinggal di asrama itu lumayan enak karena mereka sudah menyediakan beberapa fasilitas umum yang bisa kalian gunakan. Misalnya kamar nih ya, sudah pasti kalian tinggal di asrama akan diberikan kamar. Bahkan kalian akan diberikan isinya untuk dipakai ya selama kalian tinggal di sana, misalnya tempat tidur, kasur, lemari, bahkan spray untuk kalian bisa ganti. Nah, jadi kalian nggak perlu nyuci spraynya. Lalu ada ruang cuci. Nah, ruang cuci ini biasanya sudah ada mesin cucinya juga, jadi kalian bisa pakai. Lalu ada dapur juga, dapur umum. Seperti yang saya bilang tadi, dapur dipakai bersama ya. Biasanya digabung laki perempuan sama aja. Lalu berikutnya ada toilet dan kamar mandi. Toilet dan kamar mandi ini cukup merupakan 2 hal unik ya, karena akan jarang banget kalian temukan di mana-mana. Maksud saya di Indonesia. Nah, jadi kamar mandinya ini biasanya ya, dan hampir semuanya tidak menggunakan pintu. Mereka biasanya punya kamar mandi di lantai 1 dan biasanya dipakai bersama-sama. Nah, di dalam kamar mandinya pun itu lebih unik karena tidak ada pintu sama sekali. Biasanya cuma ada sekat-sekat untuk membagi atau memisahkan antar shower 1 dan shower 2. Lalu ada toilet. Nah, di toilet ini lebih unik lagi karena saya pernah tinggal di satu asrama ya. Toiletnya itu tidak ada pintunya, bahkan cuma ada sekat-sekat kecil gitu. Nah, dan yang paling unik lagi itu ketika menuju musim liburan, baik weekend maupun liburan panjang ya, misalnya liburan hari nasional, liburan musim panas, karena toiletnya itu biasa jarang dibersihkan teman-teman. Jadi biasanya itu kotorannya numpuk-numpuk di hari weekend, bahkan biasa di libur panjang, karena biasanya petugas kebersihannya juga ikut libur. Nah, jadi kalian bisa kebayang kan gimana ketika kalian pengen lalu melihat sebuah ada gitu yang numpuk-numpuk kan gimana gitu. Tapi lama-lama kalian akan biasa dan tahu caranya tersendiri gimana cara menghadapi hal tersebut. Tapi buat mereka yang tinggal di bentuk bangunan yang mirip apartemen itu sangat beruntung karena toilet dan kamar mandinya itu dipisah. Jadi satu lantai punya 4 bagian. Nah, di bagian bangunan bagian 1, di bagian 1 itu terdiri 4 kamar. Di 4 kamar itu ada toiletnya sendiri dan kamar mandinya sendiri. Tapi biasanya ada kamar mandi umum juga di lantai 1. Nah, teman-teman, biasanya juga di beberapa asrama sudah disediakan fasilitas seperti aula untuk kalian pakai ketika kalian mengadakan sebuah pertemuan dengan teman-teman kalian, atau bahkan ada juga asrama yang menyediakan gym atau fasilitas olahraga yang mana kalian bisa pakai. Lalu ada hal menarik keempat yang menurut saya cukup penting kalian ketahui, yaitu tentang roommate atau teman kamar. Karena kalian tinggal di asrama, sudah pasti kalian akan tinggal bersama orang lain. Karena ini merupakan fasilitas umum dari kampus atau universitas kalian. Nah, dari pengalaman saya tinggal di 3 asrama, saya pernah tinggal bertiga,
tinggal berdua, bahkan tinggal sendiri, atau tidak mempunyai roommate. Nah, biasanya kalian tinggal bertiga ini sesama orang asing. Kalau di asrama kalian itu banyak orang asingnya. Tapi itu dari kebijakan asrama kalian masing-masing lagi. Di asrama saya yang nomor 3 bentuknya itu kayak apartemen, karena kamarnya cukup kecil. Satu kamar itu cuma diisi 2 orang. Ya, kamarnya memang cukup kecil, makanya cuma diisi 2 orang. Tapi di asrama ini juga saya pernah tinggal sendiri, karena saya mengakalinya dengan mengajak teman saya yang tinggal di apartemen untuk menjadi teman kamar saya. Jadi nama dia terdaftar, tapi temannya ini nggak tinggal di asrama, jadi saya bisa tinggal sendiri. Atau di asrama saya yang kedua ini, di mana saya tinggal di tahun terakhir, saya tinggal di asrama tersebut dengan ukuran kamar yang cukup luas, seperti kamar yang dimana harus diisi 3 orang, saya cuma tinggal berdua karena dengan alasan saya tahun akhir membutuhkan lebih banyak ruang karena tugas saya akan lebih banyak. Nah, teman-teman, satu hal lagi, biasanya di beberapa asrama itu, seperti waktu di kota saya asrama kedokteran, satu kamar itu diisi 4 sampai 6 orang dengan ukuran kamar seperti kamar saya yang untuk 3 orang itu. Jadi bisa kebayang gimana sesaknya di dalam kan. Mana lagi kalian harus menyimpan barang-barang seperti alat masak kalian di kamar kalian masing-masing, karena di dapur itu biasanya kurang aman ya untuk menyimpan barang seperti itu. Lalu ada hal terakhir yang akan saya ceritakan di video ini, yaitu pemberlakuan jam malam. Buat kalian yang berpikir kalau tinggal di Rusia itu atau tinggal di asrama itu kalian bisa hidup bebas, buang jauh-jauh, karena ketika kalian tinggal di asrama di atas jam 11 malam kalian sudah dikuncikan pintu. Nah, bisa kebayangkan kalian pulang telat, mana musim dingin, tapi pintu itu dikunci penjaga asrama. Nah, jam malam ini biasanya berlaku dari jam 11 malam, atau ada yang jam 12 sampai jam 5 pagi atau jam 6 pagi. Jadi itu mengikuti peraturan asramanya masing-masing. Hampir di semua asrama, beberapa fasilitas umum itu seperti dapur, kamar mandi, aula, itu biasanya ikut jam malam juga. Tapi di jam malam ini kalian biasanya tetap bisa masuk kalau ada keperluan penting, tapi biasanya diperketat prosedurnya. Misalnya kalian akan ditanyakan tentang dokumen kalian. Menurut saya hal ini sama halnya di Indonesia sih, bahkan kan kalau di Indonesia kos-kosan pun biasanya mempunyai jam malam. Tinggal di asrama itu menurut saya cukup aman ya, karena orang dari luar itu nggak bisa masuk. Nah, biasanya kalian kalau mau punya tamu itu biasa dibatasi 1-2 orang untuk masuk ke kamar kalian, dan biasanya kalian harus menulis surat tersendiri, surat izin dari pimpinan asrama. Jadi pimpinan asrama ini biasa disebut, kita sebut sebagai komandan, lalu ada penjaga asrama, biasa disebut wahcor, lalu ada petugas pembersih juga, lalu ada petugas engineering yang biasanya memperbaiki elektrik gitu. Jadi gimana? Kalian sudah tidak penasaran lagi kan gimana tinggal di asrama di Rusia itu? Jadi memang sih tinggal di asrama Rusia itu yang bangunannya tua-tua itu horor juga sih. Tapi ada keunikannya tersendiri, bahkan ada ketika kalian sudah menemukan kenikmatannya, kalian tidak akan berpindah dari asrama itu. Kalian pasti akan mendapat kenikmatannya sendiri gitu untuk tinggal di asrama, tinggal dengan teman-teman dari berbagai latar belakang, berbagai negara. Itu merupakan suatu hal yang bagus juga. Bahkan saya sangat rindu untuk tinggal di asrama seperti itu, karena kalian bisa karena saya mempunyai banyak teman. Pokoknya banyak banget teman di asrama itu. Bahkan biasanya di satu asrama itu kalian akan mempunyai teman dari satu kelas kalian atau satu jurusan kalian, di mana kalian bisa saling membantu ketika punya tugas kuliah. Nah, gimana teman-teman? Kalau kalian suka sama video ini,
Jangan lupa ditekan tombol like, jangan lupa juga subscribe channel ini biar saya bisa makin semangat membuat video tentang Rusia. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya karena akan banyak lagi pembahasan yang lebih menarik.